Turi merupakan tanaman asli Asia Tenggara yang sudah ada sejak lama di Lombok, khususnya di wilayah Lombok Selatan. Penyebaran turi secara meluas baru dilakukan pada awal tahun 70-an untuk keperluan penghijauan. Turi adalah tanaman multifungsi, namun utamanya digunakan untuk pakan ternak, khususnya kambing dan sapi. Hingga saat ini, perbanyakan turi masih bergantung pada alam. Belum ada petani yang melakukan pembibitan secara khusus. Keturi itu bagus buat sapi, makanya kami mau tanam banyak-banyak. Dulu kita bikin bibit ketojur turi dari alam. Karena nggak mencukupi, kita bibit sendiri biar lebih bagus gitu. Perbanyakan turi secara alamiah memiliki keterbatasan, terutama dalam jumlah anakan yang dihasilkan dan kualitasnya. Untuk mendapatkan anakan yang berkualitas dalam jumlah yang banyak, maka diperlukan pembibitan. Bagaimanakah cara pembibitan yang baik dan benar? Berikut penjelasannya. Turi merupakan tanaman legum pohon yang perbanyakannya dapat dilakukan dengan biji. Tanaman turi yang baik diperoleh dari biji yang baik dan berasal dari pohon indukan yang sehat. Panen biji turi dilakukan setelah buah polong berwarna kuning kecoklatan. Biji kemudian dikeluarkan dari buah polong dan dijemur sampai kering. Biji yang sudah kering selanjutnya diseleksi untuk memisahkan biji yang baik dengan yang rusak atau yang terlalu kecil. Simpan biji di wadah yang kering dan tertutup rapat hingga saat dibutuhkan. Biji dapat tahan sampai 1 tahun dengan daya tumbuh yang tidak berubah. Sebelum disemaikan, biji direndam terlebih dahulu menggunakan air dingin atau air hangat selama 1 malam. Buang biji yang tidak tenggelam pada saat proses perendaman. Setelah biji mengembang atau ukurannya menjadi lebih besar, kini biji siap untuk disemaikan. Persemaian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu persemaian di bedengan dan persemaian koker menggunakan polybag atau wadah bekas seperti gelas air minum kemasan. Pemilihan cara persemaian disesuaikan dengan kondisi peternak. Pada persemaian bedengan, tanah dicangkul dan digemburkan, kemudian dibuat bedengan dengan ukuran tinggi 20 cm, lebar 1 meter. Sedangkan panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Biji yang sudah direndam kemudian ditabur di atas bedengan secara merata, lalu ditutup dengan lapisan tanah yang tipis sampai menutupi biji. Untuk setengah kilogram biji membutuhkan bedengan ukuran 1 x 5 meter. Persemaian ini akan menghasilkan sekitar 3.000 sampai 4.000 anakan. Lakukan penyiraman setiap hari jika tidak ada hujan selama proses penyemaian, sampai anakan siap untuk dipindahkan. Keuntungan persemaian dengan bedengan antara lain pertumbuhan awal lebih baik dan seragam, memudahkan perawatan, dan hemat tenaga kerja. Tetapi, dengan cara ini, tanaman mengalami stres saat dipindah ke tempat tanam. Pada persemaian secara koker, tanah dimasukkan ke dalam polybag atau gelas plastik bekas air mineral sebanyak 3/4 dari volume. Tanah yang digunakan merupakan tanah yang subur dan merupakan campuran antara tanah 1 bagian
pasir 1 bagian, dan pupuk kandang 3 bagian. Pupuk kandang yang digunakan harus sudah masak betul. Bila pupuk kandang belum masak, akan mengganggu pertumbuhan anakan dan mengundang munculnya kumbang dan ulat yang akan merusak pertumbuhan akar anakan. Bila menggunakan gelas plastik bekas air mineral, terlebih dahulu gelas dicuci bersih dan dikeringkan. Lubangi dasar gelas untuk menghindari genangan saat penyiraman atau hujan. Setelah wadah tanam siap, buat lubang tanam sedalam 1-2 cm. Lubang tidak boleh terlalu dalam untuk memudahkan kecambah mencapai permukaan tanah. Masukkan 1-2 biji yang sudah direndam ke dalam setiap lubang, lalu lakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan setiap hari jika tidak ada hujan sampai anakan siap dipindah. Bila ada biji yang tidak tumbuh, lakukan penyulaman seminggu setelah semai untuk mengganti anakan yang tidak tumbuh. Anakan pengganti diambil dari polybag lain yang isinya lebih dari 1. Keuntungan persemaian dengan cara kokeran antara lain anakan lebih cepat tumbuh karena tidak ada persaingan dengan tanaman lain, mudah disiangi, dan tidak mengalami stres saat dipindahkan. Tetapi, cara ini membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Selama masa persemaian, anakan turi perlu mendapatkan perawatan dengan cara penyiangan, pemupukan, penjarangan, dan pengendalian hama. Penyiangan dapat dilakukan secara sederhana menggunakan tangan, namun harus berhati-hati agar tidak merusak perakaran anakan. Sedangkan pemupukan hanya dilakukan bila warna hijau pada daun memudar dan dilakukan setelah anakan berumur 20 hari. Pada persemaian dengan kokeran, penjarangan perlu dilakukan untuk mengurangi kompetisi antar anakan dalam mendapatkan makanan. Penjarangan dilakukan dengan cara mencabut tanaman yang tumbuh lebih dari 1 pada 1 kokeran. Tanaman yang dicabut adalah yang kurang baik pertumbuhannya. Jika terjadi serangan hama, pengendalian dapat dilakukan secara manual atau menggunakan insektisida. Penyemprotan insektisida sebaiknya dilakukan pada pagi hari saat tidak hujan, agar insektisida mempunyai waktu lama menempel di daun. Pemindahan dari persemaian, baik bedengan maupun kokeran, dapat dilakukan setelah anakan berumur 40 hari atau tinggi tanaman telah mencapai 30 cm. Sebelum anakan dipindah, sebaiknya dilakukan penyiraman untuk mengurangi stres. Proses ini tidak terlalu sulit. Cukup mudah, bukan? Selamat mencoba.